Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih-Mu, Engkau telah curahkan bagi kami. Hari yang baru Engkau berikan, kami percaya semua karena kasih Tuhan. Sepanjang hari ini pun kami percaya kedahsyatan Tuhan yang akan bekerja di dalam hidup kami, di dalam anggota keluarga kami, dalam segala pekerjaan yang dijalankan, juga kegiatan. Dan kami percaya Tuhan dimuliakan lewat segala hal yang kami jalankan. Bapak terima kasih. Terima kasih untuk kelas sejarah perubusan IKTES ini. Kiranya kami senantiasa memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Dan ketika kami belajar tentang firman Tuhan, kami percaya Engkau dimuliakan dan kami mohon supaya ketika firman disampaikan, Roh Kudus-Mu bekerja sehingga kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk hidup kami. Terlebih ketika firman disampaikan, kami menerima Roh Tuhan, hidup Tuhan, dan itu yang memampukan kami menjalani kehidupan iman selama mengembara di bumi ini. Bapak, segala macam hal-hal yang kami sedang hadapi, kami percayakan semua dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Bapak yang akan memperhatikan, Engkau yang akan menjaga. Kami berdoa untuk rekan-rekan yang lain yang tidak bisa bergabung, Engkau yang melawat mereka, membukakan jalan, sehingga dalam kesempatan selanjutnya bisa bersama-sama belajar tentang Tuhan. Terpujilah namamu, kami berdoa bersyukur dengan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, hari ini kita akan, kita sudah masuk ke dalam pelajaran buku seri yang ke-8. Buku seri yang ke-8, Sejarah Perebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Dan kita belajar secara khusus tentang, kita akan memulai itu belajar tentang 10 tulah. Ya, 10 tulah. Banyak orang berpikir 10 tulah itu hanya sejarah masa lalu, bahkan ada yang berpikir itu hanya dongeng saja. Ya, tetapi tidak demikian. Ya, tidak demikian. Kita akan lihat bersama-sama. Kalau uh, kita lihat Kalau kita lihat buku seri sejarah perubusan seri yang ke-8, ini berbicara tentang penggenapan perjanjian suluh. Itu sebabnya minggu lalu, Kamis minggu lalu, kita berbicara mengenai ada dua kucing. tanda. Jadi ada dua tanda yang memberikan penghiburan bagi umat Tuhan, bagi keturunan-keturunan Abraham. Dua tanda di dalam perjanjian suluh. Ya, nanti bisa lihat lagi pelajarannya. Eh, tapi saya lupa pelajarannya di channel yang mana. Mungkin di channel ini. Michael, dalam bahasa Inggris itu ya. Michael YB Lengkong. Michael YB Lengkong di situ ada. Oke, hari ini kita akan masuk kepada 10 tulah. Saya skip tentang pendahuluannya. Langsung mengenai tujuan dari 10 tulah. Ya, tujuan dari 10 tulah. Bilangan 33 ayat 4. Bilangan 33 ayat 4. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para allah mereka. Satu lagi, Keluaran, kita lihat Keluaran 12 ayatnya yang ke-12. Keluaran 12 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Nah, jadi ketika kita membaca dua ayat ini, dikatakan bahwa ada hukuman yang dijatuhkan kepada Mesir. Ketika berbicara tentang hukuman, hukuman itu adalah tulah. Tulah itu apa sih? Tulah itu artinya bencana alam atau peristiwa yang tidak terduga, atau arti lain dari tulah adalah lain sebagainya yang sangat menyengsarakan. Secara khususnya musibah yang mematikan yang diturunkan oleh Allah. Ya, Kejadian 12 ayat 17, pasal 19 ayat 19, Bilangan 8 ayat 19, dan Hakim-Hakim 2 ayat 15. Jadi Allah mengadakan 10 tulah tepat sebelum orang Israel eksodus atau keluar dari Mesir. Pada waktu itu, Tuhan turunkan tulah sehingga Firaun dan rakyat Mesir itu mau nggak mau, mereka harus membiarkan orang Israel pergi.
Jadi itu merupakan alat Tuhan untuk menghukum orang Mesir, menghukum Firaun, kemudian mereka tidak bisa tidak untuk membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Nah, tulah yang diturunkan di Mesir ini merupakan hal yang paling parah dan sangat dahsyat yang pernah terjadi di Mesir. Makanya dikatakan sebagai suatu hal yang belum pernah terjadi sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Belum pernah terjadi. Tetapi kalau kita perhatikan, tulah-tulah tersebut sekaligus menjadi pertanda besar untuk penghakiman akhir zaman. Ingat, di akhir zaman Tuhan akan datang kembali, ya kan? Dan dunia akan dijatuhkan hukuman. Maka tulah-tulah tersebut, ya, Mesir melambangkan dunia yang telah jatuh dosa. Tulah tersebut, hukuman tersebut akan diturunkan ke atas dunia. Itu sebabnya mulai dari hari ini kita harus ada di Goshen. Hanya ketika kita ada di Goshen, barulah kita akan terhindar dari tulah-tulah atau penghakiman-penghakiman tersebut. Maka menjadi pertanyaan, gitu ya, menjadi pertanyaan, apa tujuan Allah menurunkan 10 tulah di tanah Mesir? Apa tujuannya? Itu ada 3 tujuan besar sebenarnya. Ya, 3 tujuan besar. Pendeta Abraham Park menyusunnya dalam buku sejarah perubusan seri yang ke-8, dan itu membantu kita untuk memahami kenapa itu diturunkan dan hubungannya dengan kita apa. Hubungannya untuk iman kita itu apa? Ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, tujuan 10 tulah adalah untuk menghukum bangsa Mesir atas dosa dan kejahatan mereka. Menghukum bangsa Mesir atas dosa dan kejahatan mereka. Kalau kita lihat di dalam isi perjanjian Sulu, salah satu isinya adalah begini. Keturunan Abraham, ini di Kejadian 15 ya. Kejadian 15, nanti bisa baca secara keseluruhan. Isi dari perjanjian Sulu adalah keturunan Abraham akan diperbudak di bangsa asing, di suatu negeri yang asing. Tetapi mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak, dan bangsa atau negeri yang memperbudak mereka akan dihukum Tuhan. Kejadian 15 ayat yang ke-14. Nah, kalau kita perhatikan, sesuai dengan firman yang Allah nyatakan dalam perjanjian Sulu, Allah menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah. Tetapi kalau kita perhatikan, selain untuk menggenapi janji Tuhan, hukuman Tuhan ini adalah untuk menghukum dosa dan kejahatan orang Mesir. Bahwa apa? Dosa dan kejahatan mereka itu sudah penuh. Sehingga apa? Mereka mau tidak mau harus dihukum. Mau tidak mau harus dihukum. Masih ingat zaman Nuh? Ya, kenapa Allah menurunkan air bah ke atas zaman Nuh, ke atas dunia? Itu karena dosa sudah penuh, sudah meluap-luap katanya. Di Kejadian 6 kita bisa memperhatikan di situ. Jadi muncul pertanyaan, memang dosa dan kejahatan orang Mesir kayak apa sih? Sampai-sampai Tuhan menghukum mereka dengan 10 tulah yang luar biasa. Apa dosa dan kejahatan yang mereka lakukan? Nah, yang pertama kita lihat, dosa yang mereka lakukan itu adalah dosa kelicikan yang menyengsarakan dan membunuh Israel. Jadi mereka memiliki sikap licik untuk menyengsarakan dan membunuh umat Tuhan. Ini yang mereka lakukan. Kalau kita perhatikan di Keluaran pasal 1, orang Israel sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan pekerjaan yang besar dari Tuhan, mereka bertambah banyak. Ketika mereka bertambah banyak, ada raja baru, yaitu Firaun, yang
tidak mengenal Yusuf. Padahal Yusuf itu jasanya besar sekali kan. Tetapi dia tidak kenal Yusuf. Dan Firaun itu dia berpikir, waduh ini orang Israel ini terlalu banyak jumlahnya. Nanti ketika mereka berontak, wah mereka bisa pergi, akhirnya kita nggak ada yang kerja buat kita. Nah, apa yang muncul dalam pikiran Firaun? Keluaran 1 ayat 10 di situ dikatakan apa? Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Nah, bijaksana di sini menunjuk kepada apa? Apa tindakan yang bijaksana menurut Firaun? Tindakannya adalah menyengsarakan Israel dengan pekerjaan yang berat. Menindas orang Israel dengan apa? Kerja Oh, itu paksa yang jelas kejam. nggak? Enggak, Eka ketik tulis lagi, jelas. Tulisan Eka jelas. Oh ya udah. Oh. Jadi kalau kita lihat itu ya em, hal bijaksana yang dipikirkan oleh Firaun itu adalah tindakan menyengsarakan dan menindas umat Tuhan. Kalau kita perhatikan, di dalam terjemahan lainnya itu, marilah menangani orang-orang Israel itu dengan licik katanya. Ya, dengan licik. Mazmur 105 ayat 25 dikatakan apa? Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Nah, kata memperdayakan di sini berarti menipu, melakukan tindakan yang tidak dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya, atau bersekongkol. Maka kita harus menjadi pelajaran bagi kita bahwa apa? Kita perlu ingat Tuhan memberikan aturan, satu aturan untuk semua, baik kepada orang yang percaya maupun kepada orang yang tidak percaya. Artinya apa? Ketika orang Mesir itu menipu, melakukan tindakan yang tidak dapat dipercaya, bersekongkol untuk menindas umat Tuhan, pada akhirnya mereka dihukum. Tetapi ini pun berlaku sama kepada kita juga. Jika kita menipu, melakukan tindakan yang tidak dapat dipercaya, bersekongkol untuk apa ya? Menipu Tuhan, menipu orang-orang yang lain, pada akhir kita pun akan menjadi sasaran hukuman. Iya kan? Apakah kita bilang, oh pokoknya orang anak-anak yang lain itu pokoknya nggak boleh tipu keluarga kami. Tapi ya kalau anak saya menipu orang bolehlah. Mana mungkin begitu? Iya kan? Tidak mungkin seperti itu. Jadi kita bisa lihat sifat kelicikan ini Tuhan sangat benci. Kenapa? Karena di Taman Eden, ular dengan kelicikannya menggunakan firman Tuhan untuk apa? Untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa. Nah, makanya dikatakan bahwa hari ini kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita jatuh dalam tipu daya dunia. Ya, tipu daya ular setan. Baik, yang kedua, kalau kita lihat itu seperti ah, nah, contoh ya. Contoh seperti apa dosa yang menyengsarakan dan membunuh Israel. Itu yang pertama, contohnya itu memberikan pekerjaan berat tanpa belas kasihan. Keluaran 1 ayat 13 dan 14. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang sebentar. Segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana mereka itu dipaksa untuk bekerja dengan kejam katanya. Ya. Kemudian apalagi yang dilakukan orang usaha dari orang Mesir, Firaun untuk membunuh orang Israel. Kalau kita lihat mereka membunuh anak-anak laki-laki yang baru lahir secara diam-diam. Secara diam-diam. Keluaran 1 ayat 15 sampai 16
Jadi Firaun berkata kepada bidan-bidan orang Ibrani, nanti kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus bunuh. Tapi kalau anak perempuan, nggak apa-apa, biarin hidup aja. Jadi secara diam-diam, supaya apa? Nanti di dalam keluarga itu, di dalam rumah itu, oh maaf ini memang lahirnya sudah meninggal, kayak gitu. Jadi bagaimana mereka ya Firaun itu berusaha untuk membunuh orang Israel. Tetapi tidak berhenti di sini kalau kita lihat semakin berat orang Israel itu ditindas, justru jumlah mereka itu makin banyak, ya, makin banyak. Firaun lebih lagi dia dia apa menyadari bahwa wah ini bidan-bidan ini tidak melaksanakan apa yang dia perintahkan secara diam-diam, ya kan? Pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Firaun? Sekarang dia secara terang-terangan melakukan pembantaian besar-besaran kepada semua bayi Israel, bayi laki-laki. Keluaran 1 ayat 22 dikatakan apa? Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ini diumumkan kepada siapa? Ini diumumkan kepada seluruh rakyatnya. Kepada seluruh orang Mesir. Bahwa apa? Jika kalian lihat, ya, jika kalian lihat, misalnya lagi jalan, kemudian kalian lihat, itu ada yang baru melahirkan bayi laki-laki, lempar aja langsung ke Sungai Nil. Pokoknya itu bukan satu kesalahan. Bisa bayangkan, kalau kita hidup di zaman itu, bukankah hati kita akan sangat pahit? Pahit kan? Sangat sengsara. Sangat sengsara. Jadi kita bisa lihat, Yokebed, mamanya Musa, ketika menaruh Musa ke dalam keranjang dan membiarkan keranjang itu ya terapung-apung di Sungai Nil, hati Yokebed seperti apa? Hati papanya Musa seperti apa? Iya kan? Amram itu. Jadi mereka sangat pahit hatinya. Sangat-sangat pahit. Kalau kita lihat tindakan dari Firaun ini, mengingatkan kita kepada tindakan Herodes kan? Herodes tidak terima ada raja Yahudi yang baru. Akhirnya apa? Anak laki-laki umurnya di bawah 2 tahun, bunuh katanya. Ya, di Bethlehem. Luar biasa. Maka kalau kita perhatikan Stefanus, dia kan Stefanus ketika berbicara mengenai Firaun itu, di kisah 7 ayat 19 dikatakan raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Di sini kata mempergunakan tipu daya bahasa Yunaninya adalah kata sopizomai. Kata sopizomai artinya kelicikan atau memperoleh keuntungan dengan menggunakan tipuan. Ya, jadi bagaimana Firaun itu benar-benar liciknya luar biasa. Ya, liciknya luar biasa. Keluaran 18 ayat 11, di situ dikatakan ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Jadi orang Mesir katanya bertindak angkuh. Ya. Zut, artinya melimpah ruah, membanggakan diri. Membanggakan diri. Jadi orang Mesir itu sombong luar biasa, tidak terkendali. Mereka pikirannya hanya apa? Pokoknya saya ingin menyengsarakan orang, dan orang itu jangan ada di sini. Mereka harus hancur. Makanya saudara, tidak boleh ada dusta di antara kita, dan tidak boleh ada benci di antara kita. Seperti lagu-lagu zaman dulu ya, zaman 80-an. Jadi amarah itu benar-benar membuat manusia hilang kendali. Ya, hilang kendali pada akhirnya bisa menjadi sasaran hukuman dari Tuhan. Kita harus berjaga-jaga. Nah, jadi seperti apa dosa Mesir itu? Dosa dan kejahatan bangsa Mesir. Kalau yang pertama itu dosa dan kejahatan mereka itu dosa kelicikan yang menyengsarakan dan membunuh orang Israel. Yang kedua, dosa dan kejahatan mereka adalah menindas umat pilihan dengan tidak manusiawi. Tidak manusiawi.
Kisah 7 ayat 24 dikatakan, ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang. Nah, em, ini dia kan Stefanus berbicara tentang Mesir. Waktu itu eh, Musa, maaf, bicara tentang Musa. Ketika itu Musa melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu Musa menolong dan membela orang itu. Nah, di dalam naskah Yunani asli itu terdapat kata kataponeo. Artinya apa? Kalau kita lihat artinya, ketika Musa melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, Musa menolong dan membela orang yang letih karena pekerjaan yang berat itu. Nah, jadi artinya apa? Artinya orang Israel itu telah mencapai batasan secara fisik dan mental. Dan waktu itu mereka berseru kepada Allah. Mereka berseru kepada Allah. Kan? Dikatakan Keluaran 6 ayat 5, suara penderitaan yang menyedihkan yang keluar karena penindasan yang tidak tertahankan. Allah dengar mereka. Dan ketika Allah dengar, Allah ingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia memperhatikan orang Israel. Jadi, saudara, buat apa kita berdoa? Nah, ini. Kita berdoa supaya Tuhan memperhatikan hidup kita. Supaya Tuhan ingat janjinya. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan kehidupan doa kita, bahwa kehidupan doa adalah kehidupan yang percaya kepada Tuhan, yang menggenapi janjinya. Yang menggenapi janjinya. Ya. Orang Israel dicambuki atau dipukul oleh orang Mesir. Ya, jadi orang Mesir itu memukul, mencambuki orang Ibrani. Nah, ketika 10 tulah itu turun satu persatu, disebutkan bahwa Allah memukul Mesir, memukul tanah Mesir. Kata yang sama digunakan, kata mencambuki atau memukul, yaitu naka. Maksudnya apa? Lewat 10 tulah, Allah membalaskan apa yang dilakukan oleh orang Mesir kepada umat Tuhan. Nah, hari ini kita harus ingat bahwa pembalasan adalah milik Tuhan. Ya, jadi jangan kita seperti menendam-menendam. Ya, itu akan membawa penyakit bagi kita. Tetapi kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan membalaskan kepada musuh-musuh kita apa yang kita alami. Makanya kita kita pun harus berjaga-jaga, jangan sampai kita melakukan ketidakadilan kepada orang-orang lain, ya, kepada sesama kita. Karena Tuhan akan menuntut kita juga, ya. Baik, jadi tujuan yang pertama, tujuan 10 tulah yang pertama itu adalah untuk membalaskan atau menghukum dosa dan kejahatan Mesir. Apa tujuan yang kedua? Tujuan yang kedua dari 10 tulah adalah untuk menghukum Allah-Allah Mesir. Keluaran 12 ayat 12 disitu dikatakan, dan kepada bagian bawahnya itu, bagian akhir, kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Kemudian di Bilangan 33 ayat 4 juga sama. Dikatakan bahwa sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Nah, di sini secara khusus, loh, kok Tuhan 10 tulah itu untuk menjatuhkan hukuman kepada Allah-Allah, dewa-dewa orang Mesir? Emang mereka rasakan apa dewa-dewa itu? Iya kan? Kalau 10 tulah langsung kena kepada bangsa Mesir, misalnya eh, Sungai Nil jadi darah. Nah, langsung kelihatan kan? Lah, apa hubungannya dengan dewa-dewa orang Mesir gitu? Ala-ala orang Mesir. Bagaimana Tuhan menghukum mereka? Nah, itu menjadi pertanyaan kan? Nah, jadi kalau kita lihat di Mesir ada banyak sekali dewa, banyak sekali yang mereka anggap sebagai Allah. Tetapi em, yang ada hubungannya dengan 10 tulah, ya kita akan bahas beberapa gitu ya. Yang pertama itu, berbagai dewa yang disembah untuk kelimpahan dan kesuburan. Di Mesir itu setidaknya itu ada apa?
1.500 dewa di sana. Banyak sekali. Jadi apapun itu dijadikan dewa untuk mereka. Jadi ada apa namanya? Dewa itu ada tingkatan-tingkatannya, ada dewa laki-laki, perempuan, ada tingkat-tingkatannya gitu ya. Kemudian ada juga dewa suami, dewa istri, dewa anak. Di setiap daerah ada dewa yang dianggap penting, dibikin apa kuil untuk mereka. Seperti ini yang mereka lakukan. Dan kalau kita lihat puncak dari penyembahan berhala di Mesir terjadi di zaman Exodus orang Israel. Jadi mereka menyembah luar biasa kepada dewa-dewa. Gitu ya. Semua binatang-binatang, berbagai ikan, berbagai pohon, sampai serangga-serangga, itu semua itu dikhususkan untuk disakralkan gitu, untuk disembah. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh ya, misalnya, ya kan, lembu-lembu itu kan itu menjadi kayak, oh karena kita ini memang apa petani, kehidupan kita adalah pertanian, lembu-lembu itu bekerja dan mereka membawakan kelimpahan bagi kita. Mari kita sembah lembu itu. Akhirnya Tuhan berikan apa? Berikan tulah yang turun ke atas lembu-lembu itu ya kepada ternak sampai apa? Lembu itu mati semua kan? Bisa sembah lagi itu. Apakah lembu itu bisa menyelamatkan mereka? Tidak bisa. Lembu itu sendiri mati. Ingat, nyamuk, ya kan? Tulah nyamuk. Kemudian ada alat pikat. Apalagi? Eh, serangga apa? Yang makan itu, Hujan. ya kan? Belalang. Belalang. Yang makan semuanya. Gimana? Ternyata dewa mereka yang mereka sembah bukan memberikan kelimpahan, justru untuk apa? Untuk menghukum mereka menghabiskan semua apa yang mereka miliki. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana binatang-binatang itu pun disembah semuanya, ya, tumbuhan-tumbuhan. Kemudian ada matahari, bulan dan bintang-bintang, itu pun mereka sembah. Ya, di zaman dulu banyak orang bahkan di seluruh dunia menganggap oh matahari itu adalah dewa, bulan itu adalah dewa, bintang-bintang pun dewa. Jadi ini seperti seperti apa namanya? em, Seperti tiga apa namanya? Tiga penyembahan gitu ya, tiga level penyembahan. Ini sasaran apa utama penyembahan mereka. Matahari, bulan dan bintang-bintang. Tetapi mengenai dewa matahari misalnya, di Mesir ada satu kota namanya On. Ya, On. Itu dibuat khusus sebagai kota untuk penyembahan Ra, dewa matahari. Ra, dewa matahari. Kemudian ada kota juga nama Tebes. Di situ ada kuil yang sangat-sangat besar, disebut sehingga kota itu juga disebut sebagai No Amon. Ya, di situ ada On, ya. Artinya kota milik Amon, gitu. Kota milik Amon. Ya, referensinya ada apa Nahum 3 ayat 8 di situ. Jadi dewa matahari ini kalau kita lihat eh, ada eh, apa misalnya ini dewa Amon itu digambarkan kepalanya domba tetapi lagi duduk. Jadi manusia kepalanya domba tapi lagi duduk, gitu ya. Ada juga dewa Molok. Nah, ini kita di dalam Alkitab kita dengar juga ya, Molok. Molok ini disembah oleh orang-orang Kanaan. Itu dibuat dari tembaga, rupa manusia yang kepalanya kepala kerbau, tapi tubuh manusia, tangannya dibuka lebar-lebar. Ini juga menunjuk kepada dewa matahari, dewa matahari. Mereka menyembah. Dan apa yang mereka lakukan dalam tradisi penyembahan itu, anak-anak kecil yang berumur 4 sampai 12 tahun itu mereka ikat di kedua tangan Molok itu
Ya, diikat kemudian dibakar hidup-hidup. Nah, seperti itu penyembahan mereka. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat sangat dibenci oleh Tuhan. Yeskiel 16 ayat 20 sampai 21. Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka. Apakah persundalanmu ini masih perkara enteng, bahwa engkau menyembelih anak-anakku dan menyerahkannya kepada mereka dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api? Artinya apa? Tradisi atau kebiasaan-kebiasaan penyembahan berhala matahari ini, dewa matahari ini pun masuk ke dalam umat Tuhan. Ya, ini makanya Tuhan sangat tidak suka. Nah, di dalam hukum Taurat, Tuhan bilang, kalau ada yang melakukan seperti itu, lempar batu sampai mati. Itu nggak boleh ada katanya. Ya. Nah, kemudian dewa bulan. Orang-orang Mesir itu menyembah bulan, menyembah bintang dan bintang-bintang tertentu sebagai dewa. Nah, kalau dewa-dewa itu disebut sebagai bala tentara langit, bukan bala tentara sorga ya, bala tentara langit. Ini ya menunjuk kepada bintang-bintang, ya, bintang-bintang. Kalau kita perhatikan em, di ya, jadi di dalam tradisi orang Mesir, sapi jantan itu mereka sebut sebagai Osiris. Osiris ini, oh kenapa? Ya karena sapi itu memang membantu untuk pertanian kita, menemukan cara untuk bertani. Kemudian lembu betina itu disebut sebagai Isis, Isis, Dewi Bulan yang mengendalikan bumi. Jadi bisa subur lahan kita, gara-gara itu katanya. Jadi kalau kita lihat kenapa lembu yang muncul di mimpi Firaun yang diterjemahkan oleh Yusuf, nah gara-gara ini masih ada hubungannya. Jadi dia mimpi, Tuhan berikan itu, ya. Tuhan berikan mimpi sesuai dengan apa yang menurut pandangan dan pemahaman dari orang Mesir. Karena lembu-lembu itu menunjuk kepada yang mereka anggap sebagai bisa memberikan kelimpahan bagi mereka, gitu ya. Nah, itu dewa bulan ya, dewa bulan. Kemudian ada dewa bintang. Nah, ini kalau kita lihat bukan hanya kepada orang Mesir saja, tetapi orang Israel pun dipengaruhi mengenai hal ini. Sampai-sampai mereka pun menyembah bintang-bintang. Menyembah bintang-bintang. Di 2 Raja-Raja 23 ayat 5 di bagian akhir di situ dikatakan juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Nah, di situ em, disebutkan mengenai rasi bintang katanya, ya, rasi bintang. Ada 12 rasi bintang. Ini berkeliling, ya, berkeliling dan di waktu malam bisa kelihatan. Ada Pisces, ya, ada Aries, Taurus, Scorpio, Gemini, Cancer, Virgo, Libra, Sagittarius, Capricorn, Aquarius. Ibu-ibu yang mana? Masih ingat waktu sekolah zaman dulu? Lihat majalah, lihat, wah, saya dulu gitu kan, saya apa di majalah apa ya dulu ya? Dulu ada majalah tahun-tahun 90-an itu, ada majalah Bintang, Hai gitu ya. Itu cari Libra apa ya? Nah, itu merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan kuno bahwa apa? Pergerakan rasi bintang itu akan menentukan sejarah dan menentukan nasib setiap manusia. Nah, sampai sekarang saya nggak tahu ya, masih ada yang mengikuti apa? eh ya, maaf terputus lagi. Ini agak nggak stabil ininya, eh signal di saya. Bisa dengar? Bisa, bisa. Bisa. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat benar-benar orang Israel itu mereka menyembah bulan, bintang,
Ini mereka sembah semuanya. Mereka menganggap bahwa lewat itu hidup mereka akan berubah, hidup mereka itu bergantung kepada rasi bintang. Dan apa yang orang Israel lakukan itu semua merupakan suatu kebiasaan, ya, suatu kebiasaan dari bangsa-bangsa kafir. Termasuk diantaranya apa? Kebiasaan di Mesir. Ya, kebiasaan di Mesir. Makanya Yeskiel 32 ayat 7 sampai 8 dikatakan apa? Waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup dan bintangnya kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan dan bulan, cahayanya tak disinarkan. Semua yang bersinar di langit akan kugelapkan demi engkau. Kegelapan kudatangkan atas tanahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Di sini menunjukkan apa? Di sini menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas ciptaan. Ya, semua yang disembah oleh orang Mesir itu hanya ciptaan saja. Ya, hanya ciptaan. Jadi Mazmur 119 ayat 4 sampai 8 di situ menggambarkan seperti apakah berhala-berhala itu. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi bayangkan, manusia membeli patung-patung itu, kemudian membawa ke rumahnya, membersihkannya. Bahkan apa? Patung-patung yang tidak bisa berjalan sendiri. Nggak bisa jalan sendiri kan? Emang patung-patung yang ada yang kita lihat-lihat itu, apakah mereka jalan dengan sendirinya? Tidak kan? Benda mati semuanya. Ya. Hasilnya akan sama bagi mereka yang menyembah, mereka yang membuatnya, mereka yang percaya kepada berhala-berhala itu akan mati semuanya. Ya, akan mati semuanya. Kemudian, kalau kita lihat Sungai Nil, ini digambarkan sebagai dewa kesuburan orang Mesir sembah. Jadi, kenapa orang Mesir menyembah Sungai Nil? Karena Mesir itu kan terletak di bagian utara benua Afrika. Nah, di bagian utara itu, benua Afrika itu ada gurun Sahara. Ini gurun yang paling tandus dan paling kering di satu bumi. Nah, Mesir itu ada di sebelah timur sebelah timur gurun Sahara, padang gurun Sahara. Tapi bayangkan, di tempat yang sangat gersang dan tandus kering itu, ada sungai yang dalam setiap tahun itu airnya bisa meluap-luap sampai-sampai apa? Sampai-sampai luapannya itu bisa membuat subur tanah Mesir. Makanya orang Mesir berpikir, oh, hidup kami bergantung kepada Sungai Nil. Oh ya, Sungai Nil, terima kasih. Terima kasih Sungai Nil. Seperti itu mereka. Ya. Mereka berpikir Sungai Nil itu air kehidupan yang diberikan Tuhan bagi mereka. Ya. Jadi kita bisa lihat pada akhirnya Sungai Nil itu dihukum kan? Airnya menjadi darah. Semua yang ada ikan-ikan di situ jadi busuk semuanya. Ya. Kemudian Firaun. Firaun pun dianggap sebagai Allah tertinggi dari Mesir. Arti Firaun adalah rumah yang megah. The Great House. Nah, Firaun mengatakan bahwa oh, Sungai Nil adalah milik saya. Ya, saya yang buat Sungai Nil itu. Ya, dia sedang menyatakan apa? Akulah yang menciptakan Sungai Nil itu. Ya mana mungkin, ya kan? Nggak mungkin itu. Ya, dia hanya manusia, mati juga dia kan? Pada akhirnya dia mati. Di Mesir sampai hari ini ada piramida kan? Nah, piramida itu tahu gunanya buat apa? Firaun tugaskan orang-orang membangun piramid
untuk menunjukkan bahwa oh saya itu punya kuasa, saya yang yang menentukan hidup mati kalian, ya. Jadi orang-orang Mesir menganggap Firaun itu dewa yang dewa yang nggak mati, tidak akan binasa. Makanya mereka membuat Firaun itu jenazahnya itu dibikin mumi, ya, ditaruh di piramid yang paling besar. Tetapi apa yang Allah lakukan? Allah menurunkan 10 tulah. Tulah yang ke-10 apa? Anak sulung mati. Iya kan? Untuk menunjukkan bahwa apa? Supaya orang Mesir bisa lihat, ya, raja kita aja Firaun itu tidak bisa menghidupkan anaknya, mati juga. Dan pada akhirnya Firaun pun mati, pasukannya mati, dikubur di mana? Di Laut Merah. Iya kan? Dikubur. Maka Allah Mesir, Allah bangsa Mesir, Allah bangsa-bangsa yang lain itu bukan Allah. Bukan Allah. Hanya Tuhan Allah yang sejati. Dia mengatasi segala Allah. Dialah yang layak untuk ditakuti manusia. Ditakuti oleh manusia. Ya, makanya ini merupakan suatu penghiburan dan peneguhan terhadap kita bahwa apa? Inilah Allah yang kita percaya. Allah yang kita percaya. Haleluya. Baik, tujuan yang terakhir, sebelum tujuan yang terakhir, Ulangan 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Nah, memang benar apa adanya. Ya, ini benar apa adanya. Tujuan yang ketiga, tujuan tulah yang ketiga adalah untuk memberitahukan ke seluruh penjuru bumi tentang Tuhan. Artinya apa? Sampai hari ini masih dibicarakan tentang 10 tulah itu. Dibicarakan bahwa apa? Bahwa 10 tulah itu dilakukan oleh tangan Tuhan, ya, Allah Israel, Allah orang Ibrani. Tuhan, kalau kita lihat, ya, ini Tuhan berbeda dengan yang di Perjanjian Baru, ya. Di Perjanjian Baru itu dalam kitab Injil, Tuhan yang digunakan itu atau yang ditulis itu Tuhan cuma T yang huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Tuhan di sini dalam bahasa Ibraninya adalah Yahweh, ya, Yahweh, nah, Yahweh. Jadi Tuhan atau Yahweh itu merupakan nama kudus untuk Allah mewahyukan dirinya sendiri. Untuk Allah wahyukan dirinya kepada umat Tuhan, kepada Firaun, bahkan kepada seluruh dunia. Maka di balik nama Tuhan ini ada suatu kehendak Allah. Ya, ada kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Kita lihat. Yang pertama, Tuhan itu artinya sosok yang esa yang memenuhi langit serta bumi. Kata Tuhan, ya, Ehye Asher Ehye. Ehye Asher Ehye. Aku adalah aku. I am, gitu ya. I am sebenarnya. Nah, di sini untuk menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa memiliki nama Tuhan di bawah kolong langit. Tidak ada yang bisa. Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan itu memenuhi bumi. Ya. Makanya kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kan? Itu aturannya. Yang kedua, Tuhan, nama Tuhan berarti aku adalah aku yang ada dengan sendirinya. I am who I am. Jadi dia adalah sosok yang sudah ada, sekarang ada, dan sampai selama-lamanya tetap ada. Dia yang ada dengan sendirinya dari kekekalan sampai kekekalan. Itulah Allah kita. Itulah Allah dari Israel, umat Tuhan. Jadi Tuhan, dia adalah Allah atas perjanjian. Artinya dia pasti menggenapi apa yang ia janjikan. Apa yang ia janjikan. Kita lihat yang pertama, Tuhan mewahyukan dirinya kepada umat Israel. Keluaran 3 ayat 13-15 dikatakan, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku.
telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana 10 tulah dituangkan di atas Mesir untuk melepaskan orang Israel dari perbudakan. Ya. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa 10 tulah itu tidak bisa dilakukan oleh dewa manapun, oleh Allah manapun yang disembah oleh dunia. Tidak akan bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Ya, makanya setelah menyaksikan 10 tulah itu, tentulah orang Israel sadar, oh itulah Tuhan Allah kita. Ya, mereka diyakinkan, mereka diteguhkan, mereka menjadi percaya. Kemudian, ya, Internetnya ya. ya, Ini udah mulai hujan. baik. Oke, sebentar lagi kita ya, sebentar lagi kita masuk ke dalam kesimpulannya. Jadi kalau kita perhatikan, Allah dia menyatakan dirinya bukan hanya kepada umatnya, tetapi Allah juga menyatakan dirinya kepada orang Mesir, kepada Firaun dan orang Mesir. Ketika Musa datang ke hadapan Firaun, Musa bilang kan, Tuhan menyuruh aku untuk berkata kepadamu, bebaskanlah umatku dari Mesir. Firaun bilang kan, Tuhan kamu siapa? Itu kan, siapa? Aku tidak kenal Tuhan kamu. Ya. Tetapi Tuhan bilang apa? Keluaran 7 ayat 5. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Sehingga apa? Lewat 10 tulah itu, orang Mesir, Firaun akan berpikir dan mengakui bahwa apa? Oh iya memang Tuhan Allah Israel itu yang mendatangkan 10 tulah atas kita. Jadi pada akhirnya mereka memberikan pengakuan. Ya. Bukan hanya kepada orang Mesir saja Allah menyatakan dirinya, tetapi Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan atas seluruh bumi. Pertama dimulai dengan Tuhan dikenal sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tetapi Tuhan juga dikenal sebagai Allah orang Ibrani. Kalau kita lihat di dalam naskah kuno, orang Ibrani itu dikenal sebagai orang yang ada di posisi paling rendah. Orang yang berkelana, orang yang tidak berdaya, miskin, tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan haknya. Sangat-sangat tragis posisinya. Tetapi lewat Allah memperkenalkan aku adalah Allah orang Ibrani, Tuhan orang Ibrani. Tuhan memukul Mesir dengan 10 tulah dan Tuhan mengangkat posisi orang Ibrani menjadi posisi yang sangat tinggi. Yesus, dia datang dari sorga, dia turun, ada bersama-sama dengan kita, pada akhirnya dia mengangkat kita ke posisi yang tinggi. Ya, itu. Ya, itu janji Tuhan bagi kita. Jadi Tuhan ada di tengah-tengah dunia. Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Supaya engkau tahu bahwa aku, Tuhan, adalah Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia, katanya. Ya, ini terjemahan LXX, Septuaginta. Maka kita bisa perhatikan bagaimana Allah ini, dia memperkenalkan dirinya. Lewat apa? Segala kedahsyatan yang dilakukannya. Keluaran 9 ayat 14, supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada seperti aku di seluruh bumi. Ayat 29, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Luar biasa ya. Tuhan menyatakan hal ini bukan hanya dengan firman-Nya, tetapi dengan kuasa 10 tulah itu. 10 tulah itu. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita artinya apa? Allah ada di tengah-tengah dunia. Dialah Yesus Kristus itu. Maka percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, Yesus Kristus, dialah Allah yang
ada di tengah-tengah dunia ini, Dia menyertai kita. Nah, mengenai tujuan 10 tulah ini, Pendeta Abraham Park dalam bukunya mencatat bahwa di akhir zaman dunia pun Tuhan yang adalah Allah pasti akan menggenapi kemenangan akhir dari sejarah penebusan sesuai janjinya. Bahwa apa? Di hari akhir Tuhan akan menghukum dunia dengan hukuman-hukuman seperti yang telah Allah turunkan di Mesir. Tetapi Tuhan akan mengecualikan umat Tuhan yang bertahan sampai akhir. Kiranya kita bisa menjadi umat Tuhan yang bertahan sampai akhir. Amin. 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 Baik, kita sampai di sini. Ya, sekali lagi mohon maaf terputus-putus tadi ya. Ya, jadi kita akan memulaikan mengenai seri pelajaran mengenai 10 tulah. Kedepannya kita akan melihat tulah apa saja yang terjadi dan kapan itu terjadi. Kapan itu terjadi? Tujuannya apa? Ya, dan pelajarannya bagi kita seperti apa? Semoga bisa dipahami tema hari ini. Jika ada yang mau bertanya silakan, atau yang mau menyampaikan sesuatu silakan. Pak Yudi, maksudnya tanah Goshen itu eh, apa ya Pak Yudi? Jadi tanah Goshen itu ada di tanah Mesir. Satu wilayah di tanah Mesir. Tetapi dia di bagian ujung, ya, bagian pinggir. Ya, itu tanah Ya. yang dipilih oleh Yusuf sebagai tempat tinggal dari orang Ibrani di zaman itu, dan secara terus-menerus mereka tinggal di situ. Nah, tanah Goshen Ya. itulah menjadi tempat di mana menjadi tanah yang dikecualikan. Tanah yang dikecualikan. 10 tulah itu tidak menimpa tanah Goshen. Dalam salah satu buku tradisi orang Yahudi dicatat begini. Kan mengenai tulah yang pertama dikatakan bahwa ahli-ahli sihir Mesir juga bisa lakukan kan? Betul ya? Ibu pernah dengar ini? Bahwa apa? Bahwa ketika Musa membuat tongkatnya menjadi ular, ahli-ahli Mesir juga bisa membuat tongkat kayu menjadi ular kan? Bedanya apa? Tongkat yang menjadi ularnya yang dari Musa itu menelan semua tongkat-tongkat yang lain kan? Ular-ular yang lain. Nah, makanya Firaun bilang apa? Ya, ahli sihir itu cuma sihir aja. Kita juga bisa lakukan. Nah, ketika tulah yang pertama air menjadi darah, dikatakan bahwa Bisa. ahli-ahli Mesir juga bisa lakukan. Bisa. Iya kan? Bisa lakukan. Pertanyaannya, firman Tuhan dikatakan bahwa seluruh air di tanah Mesir menjadi darah. Bukan hanya sungai Nil saja, tetapi yang di bawah tempayan, di atas tempayan, semuanya berubah menjadi darah. Pertanyaannya, jika ahli sihir Mesir bisa merubah air menjadi darah, mereka ambil air dari mana? Iya kan? Sedangkan seluruh tanah Mesir airnya berubah menjadi darah. Nah, dalam catatan tradisi orang Ibrani itu, orang Yahudi, dikatakan bahwa apa? Orang Yahudi, orang Mesir, ahli-ahli sihir Mesir, mereka ambil air di Goshen, karena di Goshen satu-satunya tempat air tidak berubah menjadi darah. Kemudian mereka tunjukkan kepada Firaun, ya, ketika keluar dari Goshen, langsung jadi darah. Tuh, kami juga bisa kan? Nah, seperti itu kisahnya. Jadi, Goshen itu merupakan tempat perlindungan. Nah, di hari akhir kita pun harus ada di dalam Goshen itu. Goshen rohani itu. Sehingga kita bisa terlindung. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi Goshen rohani maksudnya harus di dalam firman Tuhan. Ya, pada akhirnya Tuhan menjadi tempat persembunyian kita. Betul ya? Tuhan sendiri menjadi tempat persembunyian kita. Loh, kita sembunyinya bagaimana ya? Tuhan nggak kelihatan. Nah, ya kan? Artinya apa? Ketika Tuhan ada dengan kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Ketika Tuhan bersama dengan Daud, dia dilindungi kan?
dia dilindungi. Makanya kalau kita lihat tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, bagaimana Allah melindungi mereka. Sehingga dosa dan kejahatan dunia itu tidak menjangkau mereka. Bahkan hukuman-hukuman atas dunia itu tidak menjangkau mereka. Nggak sampai. Gara-gara apa? Gara-gara mereka ada dalam lindungan Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, makanya kita hari ini perlu firman Tuhan itu bekerja di dalam kita. Ya, pada akhirnya firman itulah yang menjadi pelindungan bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak Yudi. Sama-sama. Silakan jika ada yang masih ada yang bertanya. Udah jelas ya. Ya, Udah semoga jelas. bisa dipahami. Ya, Nanti bisa nanti potongan-potongan video yang putus saya sambung dulu. Nanti saya upload, saya kirimkan linknya ya. Ya, Saya kirim ke Ibu Yuli aja nanti. ya. Ya. Terima kasih. Baik kalau begitu terima kasih. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Terima kasih Pak Yudi. memberkati. Terima kasih Pak Yudi. semuanya. Terima Sampai ketemu lagi. kasih. Pak Yudi. Sehat ya. Terima kasih. Memberkati. Terima kasih. Terima kasih.